Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi malam hari ini yang tentunya berkaitan dengan komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Pak Hendrikus, kalau kita sudah mulai bicara ekonomi hijau, green economy yang menjadi cita-cita untuk kembali menata daerah-daerah yang juga terdampak, harus mulai dari mana Pak Hendrikus? Ya, sebenarnya ketika Pak Mensesnek yang menyampaikan itu sudah jadi satu indikator yang baik ya. Artinya kolaboratif government-nya antar kementeriannya sudah bisa difasilitasi oleh Setnek. Karena ini melibatkan beberapa Menko kan. Nah, jadi ini agak unik ketika dia membesar, kan yang dipertanyakan mampu nggak sih kebanyakan kementerian ini kemudian berkoordinasi. Nah, ketika diumumkan itu saya pikir ini satu langkah baik, artinya semua mau berkoordinasi. Lalu kedua, arahnya sudah ada, ekonomi hijau. Dan ini menurut saya perlu transition time, waktu transisi, karena nggak gampang. Ya. Yang pertama yang harus kita pulihkan kan jasa lingkungannya dulu, yang sudah tergerus gara-gara bencana. Mungkin waktu Satgas PKH didesain itu fokusnya pada ketidak compliance perusahaan terhadap apa yang izin yang diberikan gitu ya. Tapi begitu ada bencana, ini ada tambahan lagi sehingga kemudian ada audit lingkungan yang kemudian menambah permasalahan ini yang harus segera diselesaikan. Nah, jadi kalau kita sepakat transisi ekonomi hijau, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah antar kementerian ini harus membentuk dapur bersama. Jadi dapur pertama itu maksudnya gini, LH datang dulu dengan nilai kerusakan lingkungan dan recovery-nya seperti apa. Karena pemulihan lingkungan itu perlu waktu yang panjang. Ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, Huntap harus segera dibangun gitu ya. Nah, di sisi lain, tata ruang harus segera kerja cepat untuk memastikan di mana ruang-ruang yang untuk permukiman, di mana ruang-ruang untuk industri dan seterusnya. Nah, yang ketiga yang paling penting nanti baru perumahan dan infrastruktur. Nah, protokol ini jangan sampai miss, jangan sampai ada kementerian yang lebih cepat, mau bangun sini-sini saja, sementara jaslingnya belum dinilai, tata ruangnya belum disiapkan, sehingga nanti ya tatanannya jadi nggak bagus. Nah, kolaboratif ini harus dipertahankan dari yang PKH ini, dibawalah ke dalam manajemen bencana ini. Karena menurut saya dalam 3 bulan ke depan, Huntap itu menjadi urgensi. Tapi juga jangan asal bangun saja. Lokasinya nih yang jadi penting, terutama pada daerah yang di Sibolga itu yang reliefnya terlalu terjal ya, sehingga kemudian existing yang sudah ada itu perlu kita kalkulasi ulang nih apakah benar di sini atau enggak. Rapid assessment tuh jadi metode yang paling cepat sekarang untuk 3 bulan ini, bagaimana sampai katakanlah setelah Lebaran ini sudah ada satu blueprint yang sama, sehingga Bappenas bisa memprogramkan apa tugas-tugas dari kementerian ini ke dalam anggaran tahun ini ataupun mau tahun depan dan tahun selanjutnya. Nah, jadi kolaboratif ini menjadi penting. Nah, yang tidak lupa adalah perusahaannya. Ketika perusahaan ini sudah di goodbye karena nggak dapat izin lagi, ketika ada yang mau masuk, nah ini harus dibikin kriterianya tadi yang tadi disampaikan. Kalau kita ekonomi hijau ya udah, kamu apa proposalnya? Kamu pulihkan untuk berdagang karbon kah? Kamu pulihkan untuk bikin ekowisata? Kamu pulihkan untuk apa yang sifatnya dari ekstraktif menjadi non-ekstraktif. Nah, ini kan tentu beda model bisnisnya dan nggak gampang meyakinkan pengusaha kan, you change your business model kan. Dia perlu transisi. Nah, waktu transisi ini yang saya pikir dari PKH dan kemudian dari yang kalau bencana tuh Pak Mendagri ya, itu yang harus berkoordinasi bagaimana momentum kolaboratif ini dipinjamkan modelnya, dapurnya harus sama-sama. Jadi gantian lah. Ini dari LH saya dapatnya begini nih, jasa lingkungannya nggak boleh lagi di sini, nggak boleh di mana. Terus tata ruang begini, baru masuk rumah dan PU. Jangan protokolnya jangan beda. Gitu. Baik. Nah, ini menarik kalau sudah bicara soal kolaborasi di dalam tubuh pemerintahan sendiri, seperti apa Mas Adam instruksi dari Presiden yang kemudian juga memimpin sehingga semuanya sama-sama menekan ego sektoralnya masing-masing di kementerian, membentuk dapur bersama?
Ya, Pak Presiden itu kan sudah jelas bahwa dari awal, bahkan dari awal pemerintahan diawali dengan retreat ya. Artinya di situ ada kolaborasi antar institusi yang memang harus dilakukan. Bahkan setiap kerja-kerja pemerintahan bukan hanya berdiri sendiri satu kementerian, tapi ada satgas-satgas yang bergerak. Begitu juga Satgas PKH misalkan. Kemudian ada juga Satgas yang bencana misalkan Satgas Kuala misalkan. Kemudian ada Satgas terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi misalkan. Itu semua elemen kementerian lembaga terkait bergerak. Bahkan di Satgas PKH bukan hanya kementerian lembaga terkait. Tadi yang saya sampaikan ada kelompok kerja dan kelompok ahli. Oke, jadi itu upaya kolaborasinya. Kolaborasinya terus berjalan dan yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah hadiah untuk masyarakat, hadiah untuk lingkungan, hadiah bagi asta cita yang ke-8. Bagaimana keseimbangan lingkungan dan alam dan manusia itu terus berjalan, tapi tidak melupakan bahwa ada ekonomi di sana yang harus tumbuh. Nah, kemudian sebelum ekonomi itu tumbuh, maka kebocoran-kebocoran ekonomi ini diperbaiki. Nah, ekonomi kemudian tumbuh, tadi ada reforestasi dan sebagainya. Makanya Pak Presiden walaupun dalam kondisi dalam perjalanan di London misalkan, nah itu kemudian tetap menjadi fokus perhatian. Bahkan ada Zoom meeting langsung kemudian diketuk palu, dicabut kemudian 28 perusahaan nakal tadi dan kemudian ada sanksinya, ada dendanya. Kemudian bisa kalau ketika ini diinvestigasi dan sebagainya bisa jadi ada pidananya. Nah, artinya di sini ini adalah keseriusan bagi negara untuk hadir di tengah-tengah lingkungan dan manusianya. Dan yang terakhir adalah ketika kita berbicara soal langkah ke depannya antara tadi Satgas rehabilitasi rekonstruksi yang dipimpin oleh Pak Mendagri, ada Satgas Kuala yang dipimpin Pak Menhan. Ketika tadi ini kan ada daerah aliran sungai yang harus diperbaiki juga. Kemudian ada Satgas PKH yang tetap berjalan dengan pengarahan dari Pak Menhan juga. Ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh negara untuk kemudian merecovery lagi alamnya, merecovery lagi kondisi sosial ekonominya dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang positif bagi masyarakat Indonesia, terutama misalkan dengan kondisi hari ini di Sumatera misalkan. Nah, Sumatera ini ya Pak Presiden kan sayang sekali. Kemudian di Aceh saja itu ada 90.000 hektar yang diberikan Pak Presiden untuk konservasi gajah. Artinya di sini kalau misalkan kita mau bilang bahwa ayo kalau misalkan pengusaha-pengusaha itu yang kemudian banyak uangnya itu balik lagi. Ayo konservasi lagi misalkan. Ada konservasi hutannya, hutan lindungnya dan sebagainya. Dan kementerian terkait juga sudah mendapatkan instruksi khusus dari Presiden untuk betul-betul memastikan bahwa tata kelola ulang ini harus dijalankan sesuai dengan Makanya yang seharusnya. Tadi, justru dengan adanya Satgas kerja Satgas per Satgas ini, lintas kementerian lembaga ini justru mempermudah koordinasi antara lintas kementerian. Sebelum-sebelumnya gaya pemerintahan kan beda-beda. Gaya pemerintahan Pak Presiden ini adalah pemerintahan kolaboratif government. Bahwa setiap kementerian lembaga itu berkolaborasi. Makanya dibentuklah Satgas per Satgas. Bahkan ya bukan hanya itu tadi, ada juga terkait misalkan sosial ekonomi Satgasnya apa. Ini begitu-begitu. Jadi artinya dalam posisi ini Pak Presiden mengajarkan kita bahwa yang paling penting adalah gotong royong dan kerjasama untuk membangun bangsa. Gitu. Oke. Nah, lalu untuk kepala-kepala daerah sendiri, Mas Adam, pemerintah daerah, bagaimana kemudian mereka juga dilibatkan dalam upaya kolaborasi ini? Karena mereka yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Pasti. Begitu juga ketika tadi soal kebencanaan. Kita mengenal bahwa ada namanya secara terpadu, ya, kolaborasi terpadu. Ada lintas kementerian, ada juga provinsi. Bahkan, ya, ketika bencana kemarin, tetap komandan lapangannya provinsi, ya, gubernur-gubernur. Artinya apa? Negara hadir dengan sumber daya yang ada, dengan sumber daya semaksimal mungkin, tapi tetap yang mempunyai wilayah kewilayahan. Karena kita berdasarkan ya Undang-Undang 32 tahun 2004 terkait dengan otonomi daerah misalkan. Nah, ini kan kekuasaan itu kan ada di masing-masing wilayah masing-masing. Yang mengenal satu wilayah dengan wilayah lain itu adalah gubernur misalkan. Nah, inilah yang kemudian ada kesetaraan. Walaupun komando tetap ada di presiden, tapi untuk lapangan kemudian kacamatanya yang harus dilakukan di daerah itu adalah melalui gubernur. Komando terpusat tertinggi tentunya ada di presiden, tapi komando di lapangan nanti adalah para kepala daerah. Pak Bupati sudah siap dan sudah kemudian diajak berdiskusi untuk melakukan kolaborasi tata kelola ulang dari wilayah terdampak bencana ini? Iya,
Ya, luar biasa sebetulnya ya pemerintah pusat hadir. Ini kan sudah ada Satgas jembatan itu Pak Kasat misalnya, Satgas percepatan rekonstruksi rehabilitasi Pak Mendagri begitu. Kita hampir tiap hari Mbak, kemudian Zoom dengan Pak Mendagri bagaimana melakukan percepatan pemulihan ini. Tetapi memang kan sekarang yang terdekat ini adalah kita sedang kemudian dibimbing terus oleh pusat untuk menyiapkan hunian-hunian yang layak bagi masyarakat terdampak, hunian huntara maupun hunta. Nah nanti tentu berikutnya adalah tadi dari dampak bencana ini mungkin kami di Tapsel yang langsung terdampak itu ada lebih dari 6.000 masyarakat kami kehilangan mata pencarian. Misalnya terutama yang yang bertani sawah maupun di sektor di berkebun begitu. Nah tadi pencabutan izin ini ya mudah-mudahan juga cepat transisinya sehingga ada 7.000 8.000 karyawan di sana kemudian tidak memiliki nasib yang jelas begitu. Tetapi memang yang paling kami harapkan sekarang adalah audit lingkungan oleh LH itu untuk diakselerasi cepat-cepatnya supaya mungkin nanti pemerintah pusat bisa katakanlah kalau kerusakannya apa ya segera diperbaiki. Reforestasi tadi yang dari Mas Sadam itu memang sangat kita butuhkan sekarang. Kalau tidak ini kejadian akan terus berulang. Dan bahkan sebetulnya dampak dari banjir ini kami di Tapanuli Selatan Mbak Ane itu masih beberapa desa itu masih digenangi air sekarang karena kemarin itu membentuk aliran sungai itu berpindah masuk ke desa-desa kita karena masih banyak sekali berkilo-kilometer masih banyak di sungai-sungai aslinya itu masih banyak sekali kayu-kayu yang belum hingga sekarang dapat kami bersihkan dengan peralatan yang sangat terbatas itu masih menggenangi beberapa desa-desa kami di kecamatan terutama di hilir sungai Batang Toru. Dan kami sebetulnya ya di Tapanuli Selatan ada namanya ekosistem Batang Toru Mbak, meliputi Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara yang di dalamnya keragaman hayati flora faunanya luar biasa. Dan ada satwa yang sangat langka, Pongo tapanuliensis misalnya yang 2018 seingat saya kita dulu menggagas untuk menjaga ini secara bersama kesepakatan 3 bupati ini dan juga ada waktu itu dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam saya waktu itu ketua Komisi 7 dengan teman kami dari ketua Komisi 2 untuk konservasi di ekosistem Batang Toru. Dan coba yang sumut terdampak ada 18 kabupaten kota, yang paling parah itu adalah yang di ekosistem Batang Toru, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara. Itu, Mbak. Oke, baik Pak Bupati, menarik ini nanti untuk dibahas berikutnya. Tapi Pak Ardianto tadi bicara soal transisi yang sempat disampaikan oleh Pak Ardianto dan juga manajemen bencana. Bagaimana Pak? Saya mencoba mengadopsi 3 pendapat yang satu pendapatnya sama. Adalah kolaborasi, ya kan? Beliau juga mengatakan kolaborasi. Betul. Dalam disaster management, kolaborasi itu muncul karena adanya komunikasi. Komunikasi muncul adanya koordinasi. Koordinasi muncul adanya konsolidasi. Yang keempat ini amat sangat penting, continuity. Kalau di daerah tidak bisa melakukan continuity ini, pusat kehilangan tangan dan kakinya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang next ke depan adalah sebuah sistem yang tadi dikatakan penataan ulang sebuah area yang rusak menjadi sebuah ekoturism. Itu kita masukkan yang namanya ke dalam sebuah sistem contingency plan ekologi. Contingency plan ekologi tidak akan bisa tercapai apabila tidak ada recovery ekologi. Recovery ekologi tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada yang disebut reforestasi. Reforestasi tidak akan bisa juga muncul apabila kita tidak melakukan yang disebut pemulihan ekosistem.
Nah, semua yang tadi dikatakan itu akan bersatu. Yang tadi dikatakan national, kemudian tadi dikatakan provincial. Yang provincialnya itu yang disebut beliau dapur, yang juga disepakati, itu namanya yang disebut dengan dashboard command system. Oh, Kalau di pusatnya itu national dashboard command system. Kalau di daerahnya disebut provincial dashboard command system. Kalau infrastruktur ini tidak dijalankan, saya khawatir tidak maksimal. Betul. Oke. Jalan-jalan tapi Oke. tidak maksimal. Oke, baik. Bagaimana kemudian memastikan infrastruktur ini bisa dijalankan karena continuity ini menjadi penting juga? Continuity. Jawabnya masih nanti, Bapak-Bapak. Kita masih punya satu segmen untuk membahas ini. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda, pemirsa.